Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum janatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan satu ayat. Kemarin kita sudah mendengarkan ayat Allah tentang pengawasan melalui Allah sendiri, kemudian yang kedua melalui malaikat, yang ketiga melalui diri kita sendiri. Kemarin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 17 bahwa setiap gerak-gerik kita ini Allah memberikan pengawasan dua malaikat di kiri dan kanan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa ani simali qa'id." Jadi Allah katakan, manusia itu aku beri dua pengawasan malaikat di kanan dan kirinya. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Itu kemarin sudah saya bahas. Untuk itu sekarang kita menginjak pengawasan melalui diri kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri. Ketika kelak kita nanti sudah meninggalkan dunia ini, pindah ke negeri akhirat, maka anggota tubuh kita seperti tangan, kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya akan menjadi saksi bagi kita. Kita tidak akan memiliki kontrol terhadap anggota tubuh. Tangan berbicara, memberikan kesaksian. Kaki waktu di dunia digunakan berjalan untuk menuju kebaikan atau kemaksiatan, semuanya melaporkan kepada Allah. Mata melihat kebaikan atau melihat keburukan, semuanya akan bersaksi. Lesan bersaksi, mulut bersaksi, rambut bersaksi, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini nanti bersaksi, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mengelak dan mengontrol tubuh kita ini memberi laporan kepada Allah. Maka kita ini diberi kehidupan yang singkat agar mengamalkan agama ini beratnya, susahnya tidak lama. Dan ketika kita bertemu Allah dengan gembira, dengan senang hati, karena kita gunakan tubuh kita ini untuk mengamalkan agama, manfaat untuk kehidupan akhirat. Inilah pengawasan melalui diri sendiri, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nakhtimu ahla afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang artinya, pada hari kami tutup mulut mereka dan katakanlah kepada kamu, tangan mereka bersaksi, kaki mereka bersaksi terhadap apa yang dulu diusahakan atau dilakukan ketika waktu di dunia. Jadi kaki ini bersaksi, mulut ditutup, sudah nggak bisa berbohong lagi. Yang berkata dan bersaksi adalah anggota tubuh kita ini. Maka Allah katakan pengawasan melalui diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa berbohong lagi. Kalau di dunia ini banyak bohong, nggak ada orang tahu, tapi Allah tahu. Maka pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Kalau dibaca tok nggak diterangkan maknanya, nggak akan paham. Maka pentingnya kita belajar bersama sehingga kita ngerti tujuan Allah dikirim kita ke dunia ini hanya untuk mengamalkan agama. Bisa dipahami Pak nggih? Itulah ayat Al-Quran menginformasikan seperti itu. Kesimpulannya, kita hidup tidak akan bisa terlepas dimanapun dan kapanpun dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak bisa lepas luput dari pengawasan Allah dimanapun.
walaupun sembunyi di tembok yang paling rapat, semua perbuatan kita senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah, baik melalui Allah sendiri, malaikat dan diri kita sendiri. Tidak ada waktu untuk berbuat maksiat. Jadi jangan sampai ada waktu untuk berbuat kemaksiatan. Jadi tidak mengamalkan agama itu ya maksiat. Bukan kok ke tempat-tempat yang dilarang saja. Kita dipanggil diberi surga, menuju masjid kok sibuk dengan pekerjaan dunia kita, itu ya maksiat kepada Allah, bangkang perintah Allah. Lah ini akibatnya nanti ketika kita pindah ke akhirat akan mengalami susah yang selama-lamanya. Lalu kita susah 1 detik 2 detik enggersulo nggak habis-habis di dunia ini. Nah, nanti di sana nggak ada hitungannya. Maka mumpung kita ini belum susah yang lama, kita gunakan susah sedikit di dunia ini untuk mengamalkan agama, sehingga pahalanya, kenikmatannya tanpa bekerja. Jadi Allah katakan kita ini mau apapun, kalau sudah masuk surga itu baru kerentek nongati wis muncul di depan kita. Itulah kenikmatan surga. Jadi kalau di dunia kan kita harus susah payah, tetapi susah payah kita ini amal agama di dunia ini, nanti di akhirat kita menikmati apa yang kita inginkan di dunia ini yang belum terwujud, diwujudkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin. Yakinlah bahwa perbuatan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah, akan dipertanyakan oleh Allah di hari perhitungan kelak, yaitu hisab. Supaya hisab kita nggak lama, nunggunya nggak lama, nggak ngantri, maka kita gunakan waktu di dunia ini untuk amal agama dengan sungguh-sungguh. Kita istiqomah taklim seperti ini, berarti kita menuju jalan surganya Allah. Allahumma amin. Demikian jamaah, sudah selesai tentang pengawasan Allah lewat Allah sendiri, lewat malaikat dan diri kita. Itulah pengawasan Allah. Maka jangan sempat kita ini untuk tidak mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Waktu kita singkat, tidak lama lagi, apalagi umur kita ini sudah 50 tahun semuanya ke atas. Berarti tinggal 13 tahun lagi, itu pun kalau nyampe. Kalau diberikan lebih itu bonus, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini, yang tidak membahagiakan, yang tidak bahagia yang selamanya, kecuali yang sedikit di dunia ini. Apapun yang kita usahakan dunia ini adalah penipuan belaka, yang semuanya kata milik kita akan sirna. Maka untuk itu kita cari kenikmatan yang abadi, yang sesungguhnya kenikmatan negeri akhirat. Demikian jemaah, mari kita tutup dengan doa kafar majelis agar kita diberi kepahaman oleh Allah dan bisa mengamalkan insya Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.